Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan belajar lagi untuk persiapan CPNS 2023. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi jarak, kecepatan, dan waktu. Video ini sudah video part 3 teman-teman. Kalau teman-teman pengen nonton untuk jarak, kecepatan, waktu part 1 dan part 2, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka kelas privat online, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA. Dan saat ini kami membuka kelas privat CPNS 2023. Dan untuk jadwal belajarnya, kalian bisa request hari dan jamnya jam berapa. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi nomor WA kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR di video jarak kecepatan waktu part 2 kemarin ya. Kemarin di video sebelumnya ada PR di nomor 5. Kita bahas dulu. Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Koko lebih cerdas dari Moko. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13.00 WIB dan mulai berjalan pulang. Moko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13.12 WIB dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapakah Moko tepat akan menyusul Koko? Nah, ini kasusnya si Moko dia akan menyusul si Koko. Maka yang kita cari nanti adalah waktu menyusul. Oke, kita ingat-ingat dulu. Untuk waktu menyusul, rumusnya adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Ini nanti rumus yang akan kita pakai ya teman-teman. Sekarang kita identifikasi dulu informasi yang ada di soal. Moko berlari lebih cepat dari kecepatan Koko. Kita tuliskan aja, V-nya si Moko itu 4 kali lebih cepat dari V-nya si Koko. Itu untuk kecepatannya. Kemudian si Koko dia selesai ujian pukul 13.00. Kemudian untuk si Moko dia selesai ujian pukul 13.12 WIB. Maka di sini untuk waktu selisihnya ya itu sebesar 12 menit. Sekarang, kalau kita mau cari waktu menyusul, maka kita harus tahu dulu selisih jarak. Kita cari dulu jaraknya ya. Untuk mencari jarak, kita bisa mengalihkan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya siapa? Kita lihat dulu siapa yang keluar duluan tadi dari ruangan, yaitu si Koko. Untuk V-nya si Koko, tetap V Koko ya. Kemudian untuk waktunya kita ganti dengan 12 menit tadi. Maka di sini 12 V Koko. Ini untuk jaraknya. Nah, sekarang kita masukkan ke waktu menyusul. Waktu menyusul tadi, kita bisa mencarinya dari selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Nah, kita substitusikan dulu. Untuk selisih jaraknya 12 V Koko. Kemudian untuk selisih kecepatannya, ini kita bagi ya. Kecepatan dari si Moko tadi 4 kali V Koko. Karena kecepatannya itu yang dicari selisihnya, maka kita kurangkan ya.
V koko. Sehingga ketemu 12 V koko per 4 dikurangi 1, 3 V koko. Untuk kecepatannya bisa kita coret 12 bisa kita coret dengan 3 dibagi 3 dapat 1, 12 bagi 3 dapat 4. So ketemunya 4. Nah satuannya apa? Karena di sini tadi 12-nya 12 menit, maka di sini 4 menit. Nah sekarang yang ditanyakan di soal, pada pukul berapakah Moko tepat akan menyusul Koko? Si Moko tadi berhasil menyelesaikan semua ujiannya pada pukul 13.12 WIB. Nah, berarti 4 menit kemudian pukul berapa? Ya 12 ini kita tambahkan dengan 4. Hasilnya 16. So, si Moko akan menyusul Koko pada jam 13.16. Jawabannya yang A. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya benar. Nanti jawaban kalian akan kakak pin di kolom komentar. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Sekarang kita ke latihan soal selanjutnya. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi, jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Oke, di sini yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Masih ingatkah kalian dengan segitiga JKW? J, kita nyari J ya, maka kalau kita nyari J, kita bisa menentukannya dari kecepatan dikali dengan waktu. Dimisalkan di sini T adalah waktu tepat masuk kantor. Nah, berarti otomatis S1 itu harus sama S2 karena si Abu tadi itu berjalan dari rumah ke kantor. Cuman di sini beda kecepatan saja. Maka di sini K1 dikali W1 sama dengan K2 dikali W2. Nah, kecepatan yang pertama tadi 24 km per jam. Nah, untuk waktunya ternyata ia terlambat 15 menit. Kalau terlambat berarti T ini ditambah dengan 15 menit. T ditambah 15 menit. Kemudian K yang kedua adalah 36 km per jam dikalikan dengan waktunya, yaitu ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berarti dari waktu masuk kantor itu kurang 10 menit. Nah, karena di sini untuk kecepatan satuannya itu km per jam, maka 15 menit dan 10 menit itu kita ubah ke bentuk jam. Oke, sekarang kita tuliskan angkanya saja ya. 24 dikalikan dengan T ditambah dengan 15 per 60. 15 per 60 dapatnya 1/4. Sama dengan 36 dikali dengan T min 10 per 60. Dapatnya 1/6. Sekarang kita kalikan. 24 dikalikan dengan T dapatnya 24T. 24 dikalikan dengan 1/4 dapatnya 6. Kemudian di sini 36 kita kalikan dengan T, 36T. 36 dikalikan dengan min 1/6 dapatnya min 6. Kita kelompokkan sekarang. 24 kita taruh ke kanan. Kemudian min 6 kita taruh ke kiri. Sehingga di kiri ada 6 ditambah 6 sama dengan 36T dikurangi 24T. Ini dapat 12, yang sebelah kanan dapatnya 12T. Sehingga T-nya ketemu 1. 1 ini dalam satuan jam. Nah, sekarang karena yang ditanyakan itu jarak tempuh, misalkan saja kita substitusikan ke S1 ya. S1 tadi K1 dikali W1. K1-nya 24, W1-nya T plus 1/4. Sehingga di sini 24 dikalikan dengan 1 ditambah 1/4.
sama dengan 24 dikalikan dengan 1 ini bisa kita ubah menjadi 4/4 ya. Berarti di sini 5/4. Ini kita coret. 24 dibagi 4 dapat 6. 4 dibagi 4 dapat 1. 6 kali 5, 30. Sehingga jawabannya adalah 30 km. Opsi yang C. Lanjut lagi, kita ke nomor 7. Jarak dari kota A ke kota B adalah 80 km. Riko berangkat dari kota A pukul 7. Apabila dia ingin sampai di kota B pada pukul 8.30, berapa kecepatan Riko? Oke, berarti ini disuruh nyari kecepatan. Kalau kita mau nyari kecepatan, maka rumusnya jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya di situ 80 km. Dibagi dengan waktu, waktunya di sini 8.30 dikurangi 7 ya, dapatnya 1,5 jam. Sehingga ini bisa kita cari menjadi 800 km per 15 jam. Ini kalau kita sederhanakan jadi pecahan campuran menjadi 53, 5 per 15. Nah, ini bisa kita coret lagi. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Sehingga ketemu 53, 1/3 km per jam. So, jawabannya untuk nomor 3 adalah yang A. 53, 1/3 km per jam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Andi dan Bara berangkat dari kota A menuju kota B. Andi berangkat pukul 6 dengan kecepatan 60 km per jam. Sampai kota B pukul 8. Bara berangkat dari kota A pukul 6.40 dengan kecepatan 40 km per jam. Pukul berapakah Bara sampai di kota B? Di sini yang ditanyakan waktu ya. Nah, tapi di sini kita belum tahu jaraknya berapa. Ya, kita tuliskan dulu informasi yang ada di soal. Yang pertama untuk Andi. Andi berangkat pada pukul 6 dengan kecepatan 60 sampai di kota B pukul 8, maka T-nya adalah 2 jam. Kemudian untuk kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, dari informasi ini bisa kita tuliskan untuk jaraknya, yaitu V dikali T. V-nya 60 km per jam, kemudian T-nya 2 jam. Ini bisa kita coret satuannya, 60 dikali 2 dapatnya 120 km. Nah, sekarang informasi untuk si Bara. Bara berangkat dari kota A pada pukul 06.40. Ini waktu mulainya ya. Kemudian kecepatannya 40 km per jam. Pukul berapa Bara sampai di kota B? Kita cari T-nya dulu. Untuk kotanya itu sama ya, dari kota A ke kota B. Jadi untuk jaraknya juga sama. Maka di sini kalau kita mau cari waktu, kita bisa mencarinya dari jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi 120 km, kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Ini bisa kita coret. 120 juga bisa kita coret dengan 40. 40 dibagi 41, 120 dibagi 40 dapatnya 3. Sehingga di sini ketemu 3 jam. Nah, waktu mulainya tadi 6.40, maka 3 jam kemudian, ini kita tambahkan 3.00 ya, maka hasilnya adalah 09.40. So, jawabannya adalah yang B. Pukul 9.40. Lanjut lagi, kita ke nomor 9. Andri pergi ke tempat kerja pukul 7 setiap pagi. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit.
Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja. Jadi, jarak antara rumah Andri dan tempat kerja adalah berapa? Ini seperti soal di nomor 7 tadi ya teman-teman. Kita mencari jarak yang pertama dengan jarak yang kedua. Kita bandingkan. V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. V1 kecepatannya tadi adalah 40 km per jam. Dikalikan dengan T, maka dia nanti akan terlambat kerja 10 menit. Berarti T plus 10 menit. Karena masih menit, kita ubah dulu ke jam. 60 ya. Sini jam. Sama dengan V2-nya 60 ya. Berarti 60 km per jam dikalikan dengan T. Nah, di sini ketika dia mengendarai dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia akan tiba 20 menit sebelum jam kerja. Berarti T-20. Karena menit kita ubah ke jam dulu. Kak, kenapa kok di sini pernya per 60? Karena dalam 1 jam itu kan ada 60 menit. Maka di sini kita bagi dengan angka 60. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, kita tuliskan angkanya aja biar enak. 40 dikali T ditambahkan dengan 10 per 60 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kemudian di sini ada 60 dikali dengan T dikurangi dengan 20 sama 60 bisa kita sederhanakan. 20 bagi 20 dapat 1, 60 bagi 20 dapat 3. 1 per 3. Oke, sekarang kita kalikan 40 kali T. Hasilnya 40T. 40 dikali dengan 1 per 6 dapatnya 40 per 6. Kemudian di sini 60 kali T, 60T. 60 dikali min 1 per 3 dapatnya min 20. Kita jadikan satu ruas teman-teman. 40T kita pindahkan ke kanan, min 20 kita pindahkan ke kiri. Sehingga di kiri ada 40 per 6 ditambah 20 sama dengan 60T dikurangi dengan 40T. Di sini sebelah kanan dapat 20T, kemudian di sebelah kiri ini dapatnya 40 per 6 ditambah dengan 120 per 6. Ini kita jumlahkan menjadi 160 per 6 sama dengan 20T. Maka di sini kita bisa mencari T dari 160 per 6 dikali dengan 1 per 20. Ini bisa kita coret. 20 dibagi 20 dapatnya 1. 160 dibagi 20 dapatnya 8. Nah, sehingga ada 8 per 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 3. Ini dalam jam. Nah, sekarang kita cari untuk jaraknya. Kita pakai S1 ya. S1 tadi bisa kita tuliskan V1 dikali T1 sama dengan 40 dikali T plus 1 per 6. T-nya kita ubah menjadi ini 4 per 3. Jadi di sini 4 per 3 ditambahkan dengan 1 per 6. Kita jadikan 1 per 6, berarti 4-nya kita kali 2, 3-nya kita kali 2. Sehingga ketemu 40, dikalikan dengan 8 per 6 ditambahkan dengan 1. Ketemu 40, dikali dengan 9 per 6. Ini bisa kita coret teman-teman. Ini bisa kita coret dengan 40. 6 dibagi 2 dapat 3, 40 dibagi 2 dapatnya 20. Sehingga ketemu 20 dikali dengan 9 per 3. Nah, 9 per 3 kita coret lagi. Seret. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Sehingga ketemu 20 dikali 3, yaitu 60 km. So, jawabannya untuk nomor 9 adalah yang D, 60 km. Kita lanjut lagi ya. Oke, agar lebih paham lagi untuk soal jarak, kecepatan, dan waktu,
Maka untuk nomor 10 ini kita jadikan PR ya. Silahkan di screenshot dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa ditulis beserta caranya ya. Nanti bagi teman-teman yang jawabannya benar dan caranya benar dan mudah dipahami oleh orang lain, maka nanti komentar kalian akan Kak Apin di kolom komentar. Sekian dulu untuk video jarak kecepatan waktu part 3. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat CPNS 2023, teman-teman bisa menghubungi admin bimbel kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.